Oke teman-teman semua, pada saat ini ya saya akan membuat gula tengah ya teman-teman. Jadi kadang itu permasalahan besar ya pada kita waktu membuat roti goreng itu ataupun bolang-balik gitu ya teman-teman. Itu permasalahan adalah di gula tengah sendiri, karena banyak sekali kasus seperti ini ya, baik teman-teman semua. Kadang-kadang saya juga merasakan hal seperti itu ya teman-teman, apalagi ketika itu kita membuka di tempat-tempat yang baru. Biasanya harus menyesuaikan terlebih dahulu, karena kita kadang-kadang kan mencari gula ya, gula halus seperti ini itu memang sangat sulit sekali, seperti yang sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Makanya solusi untuk mendapatkan gula yang berkualitas biasanya kita itu menggiling sendiri. Ini juga karena memang posisi tanggung ya, seperti itu. Saya juga berpikir kemarin mau menggiling, tetapi kebetulan tempat penggilingan biasa saya giling itu kan habis ya dari rumah sana, seperti itu. Tidak buka ya, artinya seperti itu, karena ada permasalahan di mesin gilingnya, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk membeli gula kemasan seperti ini. Nah teman-teman, bahan dasar yang kita gunakan biasa adalah gula halus itu sendiri, kemudian ada wijen ya teman-teman, ada wijen dan tepung ya. Nah, seperti ini tepungnya sudah siap saya persiapkan. Jadi ini hanya ukuran kira-kira saja ya teman-teman, tapi bandingannya di sini saya siapkan, yang sudah saya buka adalah 4 bungkus. Ini dengan merek seperti ini, tidak saya sebutkan ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini gula ini memang saya katakan kurang baik, tapi karena tidak ada ketika saya cari itu kan adanya gula seperti ini. Ini 250 gram ya, untuk satu kemasan ini 250 gram, berarti kalau 4 kan 1 kilo. Saya ingin bikin untuk kira-kira habis 3 hari ya, seperti karena sekarang membuat roti goreng itu 3. Jadi bahan yang sudah kita siapkan adalah gula halus sendiri, wijen, tepung terigu ini saya hanya berani menggunakan, kemungkinan ini hanya sekitar 7 on ya, seperti itu teman-teman, 7 on, 7 atau 700 gram. Ini 1 kilo, karena saya pertama kali mencoba kemarin dengan banding 1 banding 1, artinya saya tetap kurangi tepungnya, itu mungkin 9 on jadinya. Itu tetap bermasalah, tidak bisa ya bisa digoreng. Dan air ya teman-teman, saya siapkan ini kemungkinan besar, saya hanya perkiraan ya, air ini adalah kemungkinan sekitar hanya 300, di bawah 200 mili lah, seperti 200 mili ya sekitar. Nanti kalau ada kekurangan, jadi saya mohon maaf kepada teman-teman semua, karena ini hanya perkiraan saya akan tambahin entah itu air, entah itu tepung terigu ya teman. Jadi oke, ukuran yang biasa kita gunakan ini, saya membuat ini untuk 1 kilo gula halus ya teman-teman, seperti ini. Nah ini ya teman-teman, ada satu hal yang unik di gula kemasan seperti ini. Ketika kita tuangkan ini, mungkin terlihat atau tidak ya, jadi seperti berdebu gitu ya, jadi terbang seperti itu. Jadi kalau gula ini saking halusnya atau seperti apa, tapi kalau gula biasa untuk giling kita, dia tidak berterbangan seperti ini berterbangan ya teman-teman, seperti debu-debu itu berterbangan seperti ini. Nah ini kita gunakan 1 kilo gula halus ya teman-teman, gulanya seperti ini. Nah kemudian kalau wijen juga saya memang tidak menimbangnya, tapi hanya hitungan gram ya teman-teman, ya mungkin kita gunakan sekitar 2 on lah, seperti itu ya. Jadi hanya hitungan gram saya seperti ini ya. Jadi hampir 2 on ya teman, karena ini tadi setengah kilo, saya kurangi berarti sekitar 2 on ini, hanya perkiraan saja. Nah untuk mempermudah teman-teman ya, untuk mempermudah teman-teman, setelah ini tepung jangan dulu dicampur seperti itu. Jadi teman-teman usahakan airnya dulu dimasukkan. Ini kalau nanti kebanyakan ya saya nambah tepung, kalau kurang nanti saya nambah air dan seperti itu. Jadi ini hanya perkiraan ya teman-teman, tapi kalau teman-teman ingin standar bakunya, sesuaikan di gula, karena gula dan tepung ini kan nanti mempengaruhi kurang atau sedikitnya
air yang kita berikan ya. Kita coba segini dulu, sekitar 200 ml ini namanya, mililiter. Nah, jadi cara penggunaan seperti ini, langsung saja kita aduk ya sampai dia rata. Ini punya seperti ini ya. Ternyata ini cair ya teman, ini kecairan. Berarti tidak ada 200 ml, ini masih sisa. Ini pun tidak terlihat sangat cair sekali. Nah, jadi tidak masalah, kita coba dulu seperti ini. Jadi pas lembek seperti ini ya. Jadi kita cairkan ininya dulu. Ini sepertinya kita pas seperti ini. Nah, saya kan hanya perkiraan ini, 200 ml tadi itu masih sisa. Ini saya sudah terlihat encer sekali ya. Kemudian karena tepungnya ini sedikit ya teman-teman, tidak ada 1 kilo, ini mungkin sekitar 7 on ya, seperti ini. Langsung kita masukkan. Kalau ini sudah tercampur, kita masukkan. Ini saja mungkin masih lembek ya teman. Nah, ini kesulitan kita ketika kita membuat gula tengah itu. Nah, jadi karena peralatan tidak cukup, jadi tidak tidak ditakar dengan sepenuhnya, hanya perkiraan seperti ini ya teman-teman. Masih agak lembek ya teman-teman. Ini tidak masalah teman-teman ya, seperti ini sudah jadi. Apa lembek besok lebih mudah, cuma kita meratakannya yang agak. Nah, jadi seperti ini teman. Ini sudah tidak masalah, kita tidak perlu menambahkan apa-apa, jadi ini sudah jadi. Nah, jadi seperti ini. Jadi cepat sebenarnya membuat gula tengah, cepat sekali. Nah, ini kalau ini karena tidak ada penambahan air dan penambahan tepung terigu, saya yakin ini akan mudah sekali tuh. Nah, sini sudah jadi. Atau kalau mau dicampur lagi, teman-teman tidak diratakan lagi maksudnya ya, tidak masalah seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kalau gula tengah ini tidak bisa langsung digunakan ya teman. Artinya gula tengah ini tidak bisa langsung digunakan untuk saat ini harus menunggu beberapa jam kemudian, karena otomatis kalau kayak gini kan pecah ya gitu. Artinya masih seperti apa ya, adonan biasa dan belum menyatu ya, seperti itu. Tapi kalau ditunggu minimal lah 2 jam atau 3 jam, itu biasanya bisa diratakan ya. Kalau saya kan buatnya senangnya kalau buat besok pagi ini menjelang sore seperti ini sudah membuat gula tengah ya teman-teman, seperti itu. Jadi sekali lagi saya hanya menyarankan pada teman-teman semua, carilah gula halus yang membuat gula tengah ini, gula halusnya yang berkualitas. Kalau tidak ada untuk di sekitarnya ya teman-teman, saya harap untuk giling ya, gilingan tepung itu tidak masalah teman-teman, seperti itu. Jadi seperti ini yang sudah kita praktekkan. Nah, kemudian kita simpan di mana teman-teman ya? Simpan di mana? Kita masukkan ke dalam kantong plastik. Ini sudah saya olesi minyak goreng ya, sudah saya olesi supaya tidak lengket ya teman. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, kita diamkan. Kita pergunakan besok ya teman. Nah, ya, seperti ini. Jadi kalau membuat gula tengah itu ya, itu simpel sekali, tidak terlalu ribet. Cuma permasalahannya di sini itu terletak di gula-gula yang kita temui ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau gulanya kurang berkualitas, ya resikonya besok kita pas goreng itu atau goreng itu tidak pisah ya. Itu banyak sekali keluhan dari teman-teman semua. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kantong plastik ini sudah bisa kita pergunakan untuk besok ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ya, tekstur kalau gula tengah itu jadi atau tidak itu sudah kelihatan dari pas awal kita bikin seperti ini ya. Jadi pas bikin seperti ini teman-teman, ini kelihatan teksturnya, karena agak lembek,
tetapi dia nanti ketika didiamkan seperti ini dia nanti semakin keras, semakin agak kencang gitu, semakin agak kencang, gulanya semakin kencang. Tapi kalau upahnya ketika didiamkan di dalam kantong plastik seperti ini, dia semakin meluber atau bahkan semakin mencair, itu otomatis sudah tidak bagus untuk digunakan. Jadi faktor gulanya itu sudah tidak bagus. Tapi kalau di sini seperti ini, nah ditekan saja di plastik gitu ya teman, ditekan kemudian dia membentuk bisa halus seperti itu, dia pastinya bagus. Walaupun ternyata ini kalau ini sendiri dikatakan maksimal belum ya teman, karena memang secara kualitas gula ya mungkin kita tidak tahu, ini kan industri ya teman, seperti ini. Nah, jadi ini cara membuat gula tengah ya teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua ya. Sedikit banyaknya saya hanya berbagi pengalaman pada teman-teman semua ketika teman-teman mengalami kesulitan membuat gula tengah, karena intinya gula tengah ini menjadi suatu permasalahan besar ataupun menjadi hal yang vital ya dalam membuat roti goreng ini. Kalau gula halusnya ini rusak, hasil kita pun besok tidak maksimal, baik secara jumlah jadinya ataupun secara bentuk, itu akan mempengaruhi ya. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video